Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anak kami sekalian. Kembali kita berjumpa dalam pelajaran biologi. Kali ini kita melanjutkan materi genetik yang kedua, di mana kemarin sudah kita mempelajari materi genetik yang pertama. Nah, pada materi genetik kedua ini, yang kita pelajari adalah DNA, RNA, serta perbedaan DNA dan RNA. Nah, supaya kamu bisa lebih memahaminya, maka perhatikanlah ulasan yang saya sampaikan buat kalian. DNA yaitu deoksiribonukleik acid, atau dalam istilah bahasa Indonesia adalah ADN, asam deoksiribonukleik. Kali pertama yang memperhatikan tentang DNA adalah Frederick Michel tahun 1869. Nah, perhatikanlah deskripsi dari DNA. DNA berupa penyusun gen pada kromosom dan terdapat di nukleus mitokondria, kloroplas, plastida, dan sentriol. DNA ini memiliki bentuk untai panjang heliks ganda berpilih ke kanan. Kenapa berpilih ke kanan? Karena gerak daripada pembentukan DNA adalah secara melawan arus. DNA ini berupa polimer dari ratusan bahkan ribuan dari nukleotida. Nukleotida ini merupakan bagian terkecil daripada DNA. Nanti akan kita ulas apa yang dimaksud dengan nukleotida. Pada DNA memiliki kutub di kedua ujung yang berlawanan, yaitu gugus fosfat dengan gula deoksiribosa karbon 5, lalu gugus hidroksil atau OH negatif dengan gula deoksiribosa karbon 3. Inilah gambar rantai DNA. Antara lain, yang A double helix DNA secara skematis, yang B double helix DNA sederhana yang menunjukkan seperti susunan anak tangga yang dihubungkan oleh basa-basa nitrogen. Sedangkan yang C menunjukkan ikatan fosfodiester DNA tampak pada gula DNA berhubungan dengan fosfodiester. Nukleotida, apa yang dimaksud dengan nukleotida? Ingat, nukleotida ini adalah bagian terkecil dari DNA, sehingga DNA tersusun banyak nukleotida. Nah, pada tiap nukleotida mengandung gula pentosa berupa deoksiribosa yang terkandung 5 atom C, lalu gugus fosfat, dan ada basa nitrogen yang terdiri dari 2 golongan, yaitu purin terdiri adenin dan guanin. Sedangkan golongan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Nah, perhatikanlah gambar tiap nukleotida dilengkapi dengan gula, yaitu berwarna biru, dan ada ikatan fosfodiester, yaitu berwarna oranye, dan gula berikatan dengan basa nitrogen, itulah yang berwarna hijau. Replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA pada fase sintesa atau interfase saat sel hendak membelah. Setelah sel membelah, maka hasil pembelahannya mengandung DNA yang identik dengan sel hidup. Apabila salah melakukan replikasi DNA akan menyebabkan perubahan sifat pada sel inang. Model replikasi yang diungkapkan oleh para ahli yaitu ada teori konstruktif, ada teori semi konstruktif, dan teori dispersif. Perhatikan skema mekanisme replikasi DNA. Yang pertama, konservatif. Kedua, rantai polinukleotida induk atau yang tidak berubah dan berfungsi sebagai cetakan.
berfungsi sebagai cetakan. Kemudian masing-masing bagian tersebut membuat bagian-bagian polinukleotida baru sebagai pembukaannya, sehingga diperoleh dua helis ganda DNA yang masing-masing mengandung molekul DNA lama dan DNA baru secara berseling. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai replikasi DNA, maka perhatikanlah video berikut. DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua untaian saling berpilih dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk helix ganda. Tiap helainya terbuat dari 4 bahasa kimia yang berurutan dan diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain. Artinya, dimanapun ada T dalam satu untaian, pasti ada huruf A pada untaian yang berlawanan. Dan dimanapun ada C, pasti ada G di untaian lainnya. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untaian atas. Tiap helainya menuju ke arah saling berlawanan. Sehingga lawan dari untaian atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan nama lain dari untaian bawah. Itulah yang dapat menentukannya. Bagaimana setiap untaian DNA dapat direplikasikan? Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan dua untaian. Proses ini dinamakan unzip atau nama lain membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru. Setelah tiap helainya berpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian, tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA baru ini disebut leading strand atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untaian bawah terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untaian di bagian atas. Karena tiap untaian berjalan ke arah yang berlawanan, untaian di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulangi lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim eksonuklase akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap RNA atau ribonucleic acid atau bahasa Indonesianya ARN, asam ribonukleat. RNA berupa polinukleotida bentuk untai tunggal yang lebih pendek dari DNA karena RNA dibentuk oleh DNA. RNA ini berperan secara khusus dalam sintesa protein. RNA memiliki sifat tidak tetap. Kenapa? Karena mudah terurai dan harus diproduksi kembali. RNA ini merupakan rangkaian nukleotida sehingga tiap nukleotida mengandung gula pentosa atau ribosa, ada gugus fosfat, serta basa nitrogen. Basa nitrogennya dua golongan, yaitu purin terdiri dari adenin dan guanin, pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Gambar struktur RNA. Yang bagian A adalah struktur RNA yang mengandung gula ribosa,
basa nitrogen dan senyawa fosfat. Sedangkan yang B adalah gambar struktur rantai tunggal RNA. Ada 3 jenis RNA. Pertama, RNA duta atau RNA messenger. Rantai RNA ini berupa rantai tunggal panjang yang memiliki ratusan nukleotida. RNA duta ini dibentuk DNA pada saat peristiwa transkripsi yang terjadi di dalam inti sel. Tugas dari RNA duta messenger ini membawa kode genetik atau kodon ke ribosom. Pada tiap kodon mengandung 3 basa nitrogen atau dikenal dengan triplet untuk satu jenis asam amino. Yang kedua adalah RNA transfer. RNA transfer ini memiliki untai tunggal pendek dicetak DNA dalam nukleus ke sitoplasma. Adapun tugasnya adalah membawa asam-asam amino ke ribosom dan mengandung antikodon berupa triplet basa nitrogen terikat dengan kodon. Yang ketiga, RNA ribosomal. RNA ribosomal ini terdapat di ribosom yang jumlahnya bisa mencapai ribuan dalam sitoplasma. Jumlah RNA lebih banyak daripada RNA duta maupun RNA transfer. RNA ribosom berperan sebagai mesin perakit polipeptida bergerak ke satu arah sepanjang RNA duta saat sintesa protein. Perhatikanlah gambar struktur RNA yang di sebelah kiri berupa rantai messenger yang bertugas membawa kode-kode genetik dari hasil transkripsi. Sedangkan transfer RNA adalah RNA yang berfungsi untuk membawa asam-asam amino dan RNA ribosomal untuk menggabungkan asam amino menjadi polipeptida. Yang terakhir, perbedaan DNA dan RNA. Perhatikanlah tabel berikut. Yang pertama, letak DNA berada di inti sel, sedangkan RNA berada di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Yang kedua, bentuk DNA pita spiral ganda, sedangkan RNA pita tunggal. Yang ketiga, komponen gula DNA deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Ukuran DNA sangat panjang, sedangkan RNA pendek. Yang kelima, basa nitrogen DNA, golongan purinnya adenin guanin, golongan pirimidinnya sitosin dan timin. RNA, golongan purinnya adenin guanin, sedangkan golongan pirimidinnya sitosin dan urasil. Berarti yang menjadi perbedaan mencolok adalah timin dan urasil. Yang keenam, kadar DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesa protein, sedangkan RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis. Yang ketujuh, fungsi DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesa protein, sedangkan RNA terlibat langsung dalam sintesa protein. Perhatikan gambar rantai DNA dan RNA. Yang di sebelah kiri adalah DNA, sedangkan yang di sebelah kanan adalah RNA. Lalu gambar yang berikutnya berupa perbedaan gula DNA dengan gula RNA. Gula DNA berupa deoksiribosa, sedangkan gula RNA berupa ribosa. Tampak perbedaan bahwa pada atom C yang kedua pada DNA kehilangan oksigen, sedangkan RNA pada atom C yang kedua terdapat gugus hidroksil. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan topik materi genetik kedua,
dan akan dilanjutkan pada materi genetik yang ketiga. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa berguna bagi kalian semuanya. Terima kasih.